In a world of moral ambiguity, we are called to stand firm, champion truth, and light the way. Integrity is the cornerstone of a life that honors God, choosing truth not because it's easy, but because it's right. To live with integrity is to honor God in every decision, every word, and every action. Proverbs 10 verse 9 says, "Whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his ways crooked will be found out." Shalom. Jadi bulan ini kita masih ngomong tentang integritas. Satu topik yang personally lumayan berat dan challenging buat aku juga untuk perfect di topik ini, tapi biar kita sama-sama belajar. Aku percaya firman ini bukan cuma untuk teman-teman, tapi firman ini juga untuk aku personally. Jadi hari ini kita akan ngomong tentang integrity. Kalau kita bisa lihat, ini ada gambar timbangan ya. Kalau kita pernah yang di sini ke pasar basah, mungkin generasi-generasi yang Gen Z ke atas sudah nggak pernah ke pasar basah lagi. Tapi kalau kita ke pasar basah itu biasanya kalau kita beli ikan, beli apa lagi coba, beli tahu, beli ayam, itu masih pakai timbangan yang begini, dan nggak jarang beberapa pedagang itu dia malah licik gitu ya, timbangannya mungkin udah di customize jadi lebih berat, atau mungkin timbangannya udah di otak-atik, jadi sehingga ikan yang dibeli mungkin cuma 500 gram, tapi final count-nya mungkin udah dimarkup lebih dari 500 gram supaya cuan. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan firman, kita mau lihat definisi dari integritas. Boleh tolong Fani bacain? Integritas seluruh aspek kehidupannya, baik yang internal maupun eksternal, berjalan dengan harmonis tanpa kepalsuan dan kemunafikan. Semua. Ya. Dengan kata lain, pribadi yang berintegritas adalah mereka yang memiliki keselarasan dalam pikiran, perasaan, perbuatan, serta perkataannya. Dan integritas itu tercermin dari sikap sehari-harinya, entah saat berada di tempat umum maupun saat sendirian. Integritas identik dengan kejujuran. Iya, berat banget. Jadi seluruh aspek kehidupan, baik yang di dalam maupun yang di luar, itu harus harmonis, tanpa kepalsuan atau kemunafikan. Minggu lalu Pastor Tulus ngomong tentang dua muka ya kalau nggak salah. Dan katanya pikiran, perasaan, perbuatan serta perkataan itu harus selaras. Dan yang paling berat lagi, itu harus tercermin ketika berada di tempat umum maupun sendirian. Karena biasanya di tempat umum kita bisa pencitraan ya, kita bisa pura-pura baik, pura-pura jujur, tapi jika nggak ada orang lain lihat, ya aslinya muncul. Nah, tadi kita udah lihat bahwa integritas itu dengan kata lain adalah identik dengan kejujuran. Jadi simpelnya itu kejujuran. Dari Amsal 11 kita mau sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Orang jujur akan berhasil karena dituntun oleh ketulusan mereka, tetapi orang licik akan dihancurkan oleh kecurangan mereka sendiri. Kekayaan tidak dapat menyelamatkanmu pada hari penghakiman Tuhan, tetapi cara hidup yang benar akan menjaga nyawamu. Orang jujur dilancarkan hidupnya karena perbuatannya benar,
tetapi orang licik dijerat oleh hawa nafsunya. Jadi Amsal 11 juga berbicara tentang neraca. Jadi katanya Tuhan itu nggak seneng sama neraca yang serong. Jadi Tuhan itu nggak seneng sama pengusaha-pengusaha ikan tadi yang menipu. Ada satu cerita Andy Roddick. Andy Roddick adalah pemain tenis profesional asal Amerika Serikat. Tahu di sini ada beberapa orang yang senang banget main tenis. Pada masanya Roddick adalah pemain tenis nomor 1 di Amerika Serikat. Ia berulang kali memenangkan pertandingan besar dan pernah dianugerahi penghargaan sebagai Best Male Tennis Player ESPY Award. Jadi pada tahun 2005 Mei, si Roddick ini bermain melawan Fernando Verdasco dalam pertandingan The Italia Masters Tennis Tournament di Roma. Nah, dalam pertandingan bersama Verdasco ini, Roddick ini dia memimpin permainan seperti yang orang udah prediksi. Orang prediksi dia pasti menang gitu loh. Nah, namun terjadi sesuatu menjelang akhir pertandingan. Si Roddick gagal membalas servis kedua dari Verdasco yang dipukul dengan keras. Namun hakim garis atau the linesman itu mengumumkan out keluar dan memberikan Roddick poin yang menandakan kemenangannya. Nah, saat itu Verdasco lawannya berlari menghampiri Roddick untuk menjabat tangannya dan memberikan ucapan selamat, congratulations atas kemenangannya. Nah, namun Roddick mengetahui hal yang sebenarnya terjadi yang luput gitu loh dari perhatian hakim garis itu atau wasit ataupun para penonton. Bahkan Verdasco lawannya sendiri pun nggak tahu gitu loh. Hal yang sebenarnya yang terjadi itu adalah Verdasco, yaitu lawan si Roddick ini. Ketika bolanya itu ke gawangnya si Roddick, itu sebenarnya, tunggu ya, aku lihat di catatan biar nggak salah. Nah, sebenarnya pukulan Verdasco lawannya itu sebenarnya tidak dianggap out gitu loh. Kan tadi wasitnya bilang out, tapi sebenarnya nggak out. Bola dari Verdasco itu ternyata berhasil menyentuh garis batas si Roddick, yang artinya pukulan itu sebenarnya dapat dihitung sebagai poin oleh lawannya. Nah, Roddick sebetulnya bisa dong ya kan, dia menyimpan informasi ini diam-diam dan menerima kemenangan yang diberikan kepadanya. Namun dia nggak diam. Akhirnya Roddick dia memberitahu wasit bahwa bola dari Verdasco lawannya itu sebenarnya masuk gitu loh, ke garis batasnya. Nah, ia bahkan menunjukkan itu ke wasitnya pada batas mana bola Verdasco masuk ke areanya. Nah, akhirnya sang wasit menarik poin yang diberikan pada Roddick di take it back dan memberikannya kepada lawannya Verdasco. Akhirnya pertandingan diulang kembali. Verdasco akhirnya memenangi pertandingan itu. Verdasco itu bukan si Roddick lawannya yang menang. Nah, sikap Roddick ini dipuji oleh para penulis berita olahraga. Salah satu penulis olahraga yang terkenal, Frank Lefort, mengatakan bahwa harga kejujuran Roddick saat itu bernilai lebih dari ribuan dolar. Sebab itulah sebenarnya yang dia dapat. Seharusnya kalau dia menang, kalau Roddick menang, dia akan dapat piala, mungkin endorse dari brand-brand sport, dan juga ribuan dolar. Nah, hari itu Andy Roddick memang kalah dari Verdasco, namun ia menang dalam hal kejujuran. Nah, integritas itu rupanya lebih penting bagi Roddick dibanding kemenangan dan uang dan hadiah yang dia dapat seandainya dia memenangkan pertandingan itu. Nah, pertanyaannya, kalau kita di pihak Roddick, apa yang kita lakuin gitu ya? Dipikir-pikir lumayan nih, menang ya, dapat piala, dapat ribuan dolar, nggak ada yang tahu lagi masalahnya. Tapi kita bisa lihat Roddick dia memilih yang benar, dia memilih untuk jujur. Nah, integritas itu dimulai dari hal-hal yang kecil yang sehari-hari. Kita nggak mestilah ngomong pertandingan tenis ala profesional internasional. Contohnya ketika tahun lalu aku sering main tenis sama Andrew, adik aku, di
di casual, di kompleks. Nah, ketika matahari sudah mulai terbenam, sunset, dan kalau di kompleks itu biasanya nggak ada lampu penerang, ya kan? Karena biasanya kita main gratisan. Nah, karena kalau udah gelap itu, biasanya bola yang datang ke arah kita atau bola yang berterbangan itu kadang nggak jelas gitu loh. Maksudnya kena garis atau kadang out atau enggak, itu karena udah gelap. Nah, kalau bola, apalagi kalau kita mainnya itu ya, maksudnya udah main dengan ego kan, misalnya kita udah hitung skor segala macam. Nah, itu sebenarnya godaan untuk kita bohong gitu kan. Ini cuma bukan untuk betting ya, bukan untuk ada duit atau untuk ego aja. Itu kadang godaannya itu ada gitu, maksudnya padahal bolanya nggak masuk, bolanya masuk, bola lawan masuk, tapi kita bilang nggak, out demi memenangkan skor. Aku pernah punya teman dulu di Wellington, teman sepermainan, teman apa ya namanya ya, sebaya. Nah, dia itu orangnya sangat jujur dan berintegritas. Nah, setelah tamat kuliah itu kita berbondong-bondong lah cari pekerjaan kan namanya. Kita pengen dapat PR, pengen dapat work visa. Nah, memang challenging gitu untuk dapat pekerjaan. Nah, tapi dia orangnya sangat jujur dan berintegritas. Dia dapat akhirnya kerja kontrak temporary 6 bulan sama government agency. Nah, dia itu sebenarnya pengen kerja yang permanen, karena cuma kerja permanen yang bisa apply work visa dan akhirnya dapat PR. Tapi dia akhirnya cuma dapat 6 bulan. Nah, terus di bulan kedua dia masih iseng gitu cari kerjaan yang permanen. Akhirnya dapatlah dia kesempatan interview di perusahaan lain. Nah, tapi waktu interviewnya itu pas waktu dia kerja gitu. Dan dia kan udah kerja yang 6 bulan ini kan, kontrak government agency. Dia bilang lah, dia permisi ke manajernya yang kontrak 6 bulan ini. Dia bilang, aku izin ya siang ini. Kemana? Manajernya nanya. Aku mengadakan ada interview di kantor lain. Jujur banget gitu ya. Tahu nggak apa yang terjadi setelah itu? Akhirnya langsung dipecat di tempat. Masalahnya karena kalau di New Zealand itu susah gitu ya untuk kita mengeluarkan atau memecat orang. Tapi kalau kamu lagi kontrak, kalau kamu cuma kerja kontrak itu mungkin lebih gampang gitu. Jadi dia langsung instantly dipecat, dan kerja kontrak ini kebetulan gampang gitu replacementnya karena cuma data entry kalau nggak salah. Nah, akhirnya udah dia kehilangan kerjaan, dia juga belum dapat kerjaan yang baru, ya kan, masih tahap-tahap interview. Tapi itulah kejujuran dan integritas itu mahal harganya. Tapi akhirnya aku nggak lihat ya, aku lihat nggak lama setelah itu Tuhan gantikan dengan permanent job yang di satu perusahaan fintech yang keren. Karena kita sama-sama lulusan bisnis, tapi dia dari dulu dia teman yang kayak ada IT-nya gitulah. Akhirnya dia dapat ada bisnisnya, terus ada elemen IT-nya, dan employer dan orang-orang sekitarnya itu juga sangat senang gitu dan respect sama dia karena orangnya memang trustworthy banget. Bahkan dia dulu sebelum dia dapat kerjaan ini, dia cuma kerja di restoran Asia gitu ya sebagai waiter. Bosnya itu sayang banget sama dia karena dia orangnya ya trustworthy dan rajin gitu. Nah, aku juga pernah di restoran yang sama, cuma 3 minggu pas bisa. Wah, aku 3 minggu habis itu dikeluarin karena kerjanya nggak becus. Bayangin, disuruh sapu, disuruh angkat piring, disuruh. Nah, kalau seandainya aku ada kesempatan berbisnis gitu ya, atau kerjasama sama teman yang ini, aku bakal feel secure gitu ya. Pastilah kita semua kalau ada kesempatan berbisnis ya kan, atau ada kerjasama sama teman ini, pasti kita secure gitu. Taruh uang kita ke dia, karena kita tahu dia nggak akan mungkin kompromi atau bohong. Karena kita tahu dia itu trustworthy dari hal-hal yang kecil.
Nah pertanyaannya, masih ada nggak sih orang yang berintegritas di zaman sekarang ini? Masih ada, tapi ya mungkin jarang. Ada cerita lagi, aku sering dengar berita di Indonesia, banyak pengusaha Kristen terutama dan mungkin berasal dari grup konglomerat Kristen yang terlibat dalam kasus suap, korupsi, dan penipuan. Aku nggak akan sebut nama karena isu ini mungkin lagi sensitif dan juga mungkin lagi hot, dan karena ya aku nggak bisa share karena khotbah ini masuk YouTube. Nah, pengusaha yang terlibat ini bukan orang Kristen yang biasa gitu ya. Aku tahu pengusaha ini dari kecil. Mereka itu ada buat yang persekutuan Kristen yang secara nasional gitu. Jadi setiap sebulan sekali dibikin di Medan, sebulan sekali ada dibikin di Jakarta, sebulan sekali mungkin di Surabaya, dia keliling. Nah, jadi aku juga pernah ikut persekutuannya pas tinggal di Medan. Nah, setiap kali ada persekutuan, pengusaha ini terbang gitu, naik jet dia pribadi, dan sampai di airport Medan dia sambung gitu ke helikopter dan ke hotel yang dia punya. Dan persekutuan itu juga diadakan di hotel yang dia punya ini. Nah, hatinya itu baik gitu loh. Maksudnya aku personally ketemu dia kan, ngobrol, dan dia itu juga banyak pelayanan, dan dia itu juga encourage, dia juga banyak donasi, dia banyak membantu orang yang membutuhkan. Tapi yang aku observe ya, maksudnya orang-orang yang berduit ini meskipun dia baik, dia Kristen, tapi ya tetap itu nggak terlepas dari elemen ketidakjujuran. Pengusaha ini recently kena kasus suap 13M untuk salah satu proyek gede di Indonesia, di Jakarta. Nah, pas dikonfrontasi sama KPK, ya dia cuma deny, dia bilang enggak, proyek ini bukan ide ibu. Nah, ada satu juga pengusaha Kristen, ini pengusaha lain yang akhir-akhir ini juga kena kasus ratusan M, yang kalian tahu, dia itu Kristen. Pas sebelum kena kasus ini ya mereka juga flexing gitu kan, private jet mereka baru beli private jet, dan pas ngomong private jet mereka juga ngomong gitu, thank you Tuhan buat berkat-Mu gitu kan. Nah tapi baru-baru ini juga kena kasus. Nah akhirnya dia juga ngomong gitu, dia ngomong ke KPK atau ke yang konflik dia bahwa itu cuma sewaan, bukan cuma ya. Jadi padahal ada gitu postingannya pas dia berterima kasih gitu ke Tuhan akan private jetnya, tapi ketika dikonfront juga dia deny itu sewaan. Berapa banyak gitu pengusaha di Indonesia yang aku sering dengar punya dua financial statement ya. Satu yang sebenarnya dan satu lagi yang udah kutak-atik dimasak supaya nggak usah bayar pajak. Jadi dikasih financial statement itu dikasih rugi dulu. Aku juga pernah dengar gitu ya di Indonesia, wah orang Indonesia ini memang paling banyak akal, yang paling pintar deh yang mengutak-atik ini. Ada orang, terutama ibu-ibu ya, dia suka maintenance kulit itu, melakukan treatment, operasi muka, tarik benang, ya kan, buang lemak kantung mata, operasi kelopak mata, hidung, segala macam. Nah, dan aku sering dengar orang-orang ini pakai asuransi, ya, untuk klaim biaya prosedur kecantikan ini dengan alasan medical gitu yang dibuat dan dibohong. Iya, jadi aku sering banget dengar kasus-kasus ini, dan yang klaim itu juga orang-orang Kristen gitu. Nah, aku juga ada cerita, aku mengaku dosa sedikit. Aku juga nggak terlepas dari kasus, bukanlah nggak kasus yang berat, tapi yang mungkin orang lain nggak tahu gitu, yang orang lain nggak lihat. Tapi aku ada satu uncle ya yang lumayan ya pintar lah, orang Medan.
licik, smart, dan dia orangnya super irit lah. Dan aku dulu lumayan sering gitu main sama dia, dan sehingga aku lumayan terinfluence dengan karakternya. Dia sering juga ngajarin aku trik-trik kotor dan licik lah gitu. Nah, aku pernah pas aku jalan-jalan ke Jepang, ya kalau kalian lihat ini ada foto di Jepang, kereta api. Pas naik kereta api itu kan kita mesti beli tiket ya di Jepang. Nah, karena aku mau hemat dan aku sangat terinspirasi dari uncle ini, akhirnya aku beli, biasa aku yang urus gitu. Maksudnya kalau kita traveling sama family segala macam itu aku yang dari kecil, aku yang udah independen lah, aku yang organize. Akhirnya aku beli tiket tarif anak-anak untuk kita sekeluarga. Ya kan, aku kira nggak ada yang monitor dan lebih murah gitu jatuhnya, setengah harga kan. Kira no problem, tapi tahu nggak, ternyata pas scan mau masuk itu ada security kan pasti yang di palangnya udah nungguin. Aku pikir moga-moga dia nggak lihat lah. Nah ternyata setelah kita udah masukin tiket itu, yang terjadi adalah ada bunyi cicitan burung. Nah ternyata mereka cara diferensiatnya itu adalah kalau tiket anak-anak itu akan bunyi cicitan burung gitu loh, cicit gitu. Alhamdulillah kita terbirit-birit dengan malu dan aku dimarahin sama orang tua aku habis-habisan. Nah untung security-nya itu nggak tegang gitu ya. Bayangin kita di daerah di Jepang itu yang sangat disiplin, yang sangat law abiding. Kalau security-nya mungkin lagi itu karena lagi ramai juga. Tapi kalau lagi sepi dan security-nya mau permasalahkan, mungkin kita bisa kena fine gitu loh. Mungkin sampai jail time atau fine. Ya kan? Yang tadinya cuma mau hemat berapa yen gitu kan. Akhirnya jadi buang duit dan buang kita punya clean record gitu ya, clean criminal record. Itu kriminal loh kayaknya. Nah tapi seberapa sering gitu kita mau hemat ya, kita mau aman gitu dengan kita berbohong, tapi yang akhirnya jadinya kita bocor gitu loh di area lain. Ya kan, seperti yang tadi kita cuma mau hemat berapa yen, tapi akhirnya mungkin kita di penjara dan kita bahkan di fine berapa ratus sampai ribu yen. Nah dengan kita berbohong atau kita nggak transparan, kita licik itu padahal orang lain nggak lihat, itu kita kelihatannya cuan gitu ya, kita kelihatannya menang dan aman-aman aja gitu, nggak ada yang lihat. Tapi jangan lupa gitu loh, di satu sisi kita mungkin cuan gitu ya, kita mungkin aman, tapi di satu sisi kita mungkin akan kehilangan berkat Tuhan, kita kehilangan perkenanan Tuhan. Pilih mana gitu loh, menang sementara atau kita menang di mata Tuhan. Ya kan, tadi pertanyaannya masih ada nggak sih orang berintegritas di muka bumi ini? Masih ada. Dari Ci Evelyn cerita, sebenarnya itu bahan khotbah aku tapi udah diambil Ci Evelyn. Ci Evelyn yang cerita tadi dia ketemu duit gitu ya. Pilihannya masuk kantong atau declare sesuai prosedur. Ci Evelyn memilih yang benar. Dia simpan, bukan simpan, declare ke kas, declare ke H&M. Si Tulus juga cerita, Pastor Tulus cerita pas mereka sekeluarga jalan-jalan ke Jakarta di Dufan, si Justin ketemu duit 600.000 ya kalau nggak salah di jalan. 300.000 itu juga ada si Justin bilang, oh ya ini dari Tuhan ini. Berkat Tuhan. Akhirnya si itu Pastor Tulus juga ngajarin kita nunggu dulu, lihat ada orang yang asli juga yang nyari-nyari, dan akhirnya duitnya juga dikasih ke orang-orang homeless. Wow, jadi memang masih ada orang yang berintegritas di muka bumi ini. Nah, kita hari ini mau belajar satu tokoh Alkitab yang juga hidupnya itu berintegritas dan akhirnya kita bisa melihat bahwa Tuhan itu berkati. Itu dia, yaitu si Yusuf. Beberapa, kayaknya 2 minggu lalu kita ngomong ya, Brian, di iCare kita juga ngomong tentang Yusuf, tentang
tentang Yusuf yang berintegritas, dan kita bahas banyak di situ. Tapi dari gambar ini kita bisa melihat bahwa yang kiri itu Yusuf, yang kanan itu siapa? Istri Potifar. Jadi Potifar itu siapa? Ya, jadi basically kayak tangan kanan ya, bukan ya? Pejabat lah ya, pejabatnya Firaun, pejabat majikan Firaun ya. Iya. Kok majikan Firaun? Bantu. Pejabatnya Istrinya Potifar, iya. Tapi Potifar ini pejabat ajudannya Firaun atau pekerjaannya Firaun lah. Pokoknya udah pejabat yang udah government, apa ya ngomongnya ya? Ya kayak gitu ya kali ya, kayak menteri atau yang kedudukannya udah tinggi. Nah, jadi basically backstory-nya adalah Yusuf, kalau kita lihat dari Kejadian 39, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih dari tuannya dan dia boleh melayani dia. Dan kepada Yusuf diberikannya kuasa, otoritas atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Jadi Yusuf itu seorang yang maksudnya trustworthy. Karena dia trustworthy, makanya dia dipercayakan untuk memanage rumahnya pejabat ini, rumahnya Potifar. Nah, kalau kita tahu pejabat itu sibuk ya, gak ada di rumah terus. Nah, yang ada di rumahnya adalah istrinya doang. Nah, tapi kita lihat Yusuf itu dia sebenarnya punya banyak kesempatan untuk menyalahgunakan wewenang dia. Orang satu rumah udah dipercayakan, termasuk istrinya udah dipercayakan gitu. Nah, namun karena rasa hormatnya kepada Tuhan, dia menolak diajak berzina oleh istri majikannya, oleh istrinya Potifar, dan dia memilih lari, bahkan menerima resiko difitnah dan dipenjara. Inilah yang Yusuf ngomong gitu ketika tante Potifar ngomong ke dia. Yuk kita reka adegan ya. Kejadian 39 ayat 7 ayat 9. Maksudnya reka adegan kita baca aja dari Kejadian 39. Kita tolong Michelle bacain. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berani, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaan. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap engkau? Ya, thank you. Nah, jadi di cerita ini kita bisa lihat bahwa istrinya yang tadi itu, istri pejabat Potifar, dia yang ngajak Yusuf tidur gitu loh. Yuk, marilah tidur dengan aku. Tetapi si Yusuf menolak. Intinya dia menolak dan dia ngomong, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Hebat ya Yusuf. Kalau cowok lain itu di posisi Yusuf, mungkin tante Potifarnya udah disikat gitu loh. Karena tante Potifar ini pasti bukan jelek, dia nggak jelek, dia bukan tua, dia bujel, dia istri pejabat, ya kita lihat gambarnya, dia itu istri pejabat. Istri pejabat itu pasti apa? Well maintained, ya kan? Harum, dandan, fit. Nah, dan plus kalau kita pikir ya secara dunia, kalau Yusuf ngeladen ini, tante Potifar ini, dia itu bisa langsung, bahasa sekarang itu pajak sosial, karena dia itu budak ya kan, dia itu sebenarnya budak pembantu, tapi kalau dia ngelayani istri ini, dia langsung jadi, bahasa sekarang lagi, ani-ani zaman sekarang. Kemarin Pastor Tulus juga ngomong tentang ani-ani. Ani-ani sekarang apa? Dikasih apartemen, dikasih mobil, dikasih tas, dikasih perhiasan, dikasih jalan-jalan ke luar negeri. Yang Yusuf mungkin dapat fasilitas itu.
kalau dia ladeni tante Potifar. Tapi enggak, Yusuf itu beda. Dia itu memilih untuk berintegritas dan dia say no. Kayak maksudnya gimana aku bisa berbuat dosa di hadapan Allah. Dan akhirnya dia memilih resiko tetap jadi budak dan dipenjara demi kejujuran dan integritas itu. Ya, harga yang Yusuf bayar itu sangat mahal. Dan akhirnya kita tahu dia masuk penjara karena tante ini bilang ke Yusuf, bilang bahwa Yusuf itu mau melecehkan dia, padahal sebaliknya. Ya, jadi Yusuf itu kayak diperlakukan nggak adil gitu loh. Udah jujur, difitnah, sial gitu ibaratnya kalau secara manusia yang masuk penjara. Nah, tapi Tuhan itu nggak buta. Kita sering dengar ya lagu di sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang kau berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, sebab Tuhan melihat. Nah, karena Yusuf memilih untuk berintegritas, dia memilih yang benar. Dia punya cerita itu nggak sampai di situ aja. Aku boleh minta tolong Josim bacain Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Tapi Tuhan menjaga Yusuf dan merupakan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan balas. Amin, thank you. Nah, kita lihat bahwa akhirnya Yusuf padahal dia udah di penjara, tapi kalau perkenanan Tuhan itu ada di dalam kehidupan seseorang, ya, dia mau taruh di lumpur kek, di mana kek, dia itu akan tetap bersinar seperti emas, gitu. Emas itu kalau mau taruh di lumpur, mau udah kena kotoran gitu, kalau misalnya aku kasih, masih mau terima nggak? Masih kan, cuma dicuci aja, terus dijual masih ada value-nya. Begitulah orangnya kalau hidupnya berintegritas dan kalau orang hidupnya ada perkenanan Tuhan, dimanapun dia ditaruh, sepertinya unfortunate, tapi kalau tetap ada blessing, ada perkenanan Tuhan itu dia tetap itu berhasil. Bahkan kita lihat di cerita ini udah masuk penjara pun kepala penjaranya itu tetap sayang dia dan sama lagi karena sayang dia dan akhirnya mempercayakan gitu loh. Semua tahanan dalam penjara itu ke Yusuf dan kita tahulah akhirnya Yusuf keluar dari penjara dan masih ada proses-prosesnya yang mungkin panjang, tapi akhirnya akhir cerita dia itu jadi perdana menteri, jadi tangan kanannya Firaun. Harga dari sebuah integritas itu besar dan berat, tapi buahnya adalah perkenanan dan pembelaan Tuhan. Seberapa sering kita meremehkan atau mengesampingkan integritas dalam pengambilan keputusan? Maukah kita mengorbankan tawaran atau jalan pintas yang tampaknya menggiurkan gitu, demi menyelamatkan masa depan kita? Atau kita mementingkan kenikmatan sesaat yang akan memberi dampak buruk di kemudian hari? Kalau setiap pagi kita masih bisa bangun, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa beraktivitas, artinya kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Marilah kita gunakan kesempatan itu untuk mengambil keputusan yang benar di dalam Tuhan. Nah, kasih lagi contoh aplikasi integritas di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam profesi kita, salah satu cara kita menerapkan integritas adalah contohnya tidak menerima suap. Ketika semua kolega kerja kita menyalahgunakan dana atau properti perusahaan, apakah kita akan ikut-ikutan? Kalau kolega kita menerima suap dari pihak tertentu, apakah kita mau terima?
Aku dulu pernah kerja sebagai auditor. Kalau di New Zealand itu godaan untuk menerima suap itu sangat minimal gitu, karena orang New Zealand itu lumayan jujur, dan ya kita mungkin kalau ketahuan suap itu nggak ada ampun gitu loh, nggak bisa. Kalau di Indonesia mungkin bisa ya ada pelicinnya ya, mungkin pelicin langsung tertutup. Tapi kalau di sini nggak ada ampun. Nah, tapi kalau di Indonesia, mungkin kalau aku sering dengar, dan kalau orang yang kerja dan jadi auditor itu namanya kita mengaudit ya kan, mengaudit financial statement atau keadaan keuangan perusahaan orang lain, lihat apakah masih layak untuk beroperasi, apakah sehat atau enggak. Dan tentu mereka mau kita mengeluarkan report yang bersih gitu kan, report yang bagus. Dan enggak jarang gitu perusahaan-perusahaan Indonesia itu menyuap para auditor yang kerja itu dengan cara apa? Biasanya kalau yang laki-laki itu dikasih, maaf ya, cewek-cewek penghibur. Karena auditor itu biasanya kerjanya keluar kota gitu. Enaknya salah satu perk dari auditor itu enaknya bisa traveling. Nah biasanya dikasih gitu cewek-cewek penghibur ke hotel dan sejumlah hadiah suap lainnya gitu, supaya udahlah kamu tutup sebelah mata, kamu kasih clean report. Nah integritas itu juga, nah itu di dalam profesi ya. Nah kalau di dalam mahasiswa, kalau kita masih studi, adalah nggak nyontek gitu ya kan, jujur dalam mengisi daftar hadir, nggak nitip, dan mengerjakan skripsi, tidak menjiplak atau membayar orang yang melakukannya. Kemarin aku jalan-jalan di usia, ada di wallnya jasa proofreading, dari berapa word sampai berapa word itu $12, nah, dari berapa word sampai berapa word itu berapa dolar. Nah aku mikir gitu, ini apa terselubung gitu ya, maksudnya kalau kamu mau kita yang bikin essay bisa. Merasa karena jasa proofreading itu kan gratis kan di uni biasanya, atau kalian nggak tahu ya. Jadi kalau di uni itu ada jasa proofreading, di student association biasanya kita bisa minta mereka proofreading gratis. Nah yang di wall ini ada jasanya dengan duit. Nah kalau di Indonesia itu aku tahu sering banyak teman yang bisa beli ijazah atau yang skripsi semua ada yang jual jasanya. Nah itu dia. Si Tulus cerita minggu lalu, dia dulu itu juara 1 terus, tapi gara-gara dia itu jujur nggak nyontek, tapi teman-temannya itu nyontek. Akhirnya kayak kalau nggak salah posisinya juaranya terus kegeser dikit ya, kegeser dikit karena dia nggak mau nyontek, tapi teman-temannya nyontek. Nah tapi yang kita bisa lihat akhirnya Tuhan berkati gitu kan kehidupan Pastor Tulus, akhirnya dia bisa punya karir yang keren gitu di New Zealand. Mungkin teman-temannya yang nyontek masih di desa. Bisa banget. Nggak gitu. Nggak ya. Fitnah gitu. Ini asumsi. Nah yang ketiga, integritas di dalam pergaulan yang paling sering terjadi, yaitu tidak bersaksi dusta. Artinya apa? Itu berarti kita nggak berkata A kepada seseorang, dan B kepada orang lain, dan C kepada pihak yang lain lagi. Aku paling sering dengar persahabatan pertemanan itu hancur gara-gara ketahuan gitu loh. Lah kamu ternyata ngomongin aku ya di belakang, ngomongin apa itu bohong. Di depan kita senyum-senyum aja kayak nggak ada terjadi apa-apa, tapi di belakang bahkan ditambahin bumbu. Nah itu yang sering terjadi, yang menyebabkan perpecahan. Dan itu juga Tuhan gak berkenan, karena ada ayatnya juga, jangan mengucapkan saksi dusta. Nah saat kita mau setia, jujur, dan dipercaya untuk melakukan semua hal dari hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita, maka percayalah bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan kepercayaan yang besar di dalam kehidupan kita. Saat kita menunjukkan kehidupan yang berintegritas dalam hal-hal yang kecil, yang sepele tadi, yang mungkin nggak dipandang gitu, yang di
nggak dipandang oleh manusia kayak Tulus tadi. Ya kan, zaman dulu semua orang nyontek lah ibaratnya, kenapa jujur banget gitu, itu mah nggak ketahuan lah, tapi Tulus memilih untuk jujur, dan itu mungkin nggak dipandang oleh manusia kejujuran dia, karena teman-temannya yang malah akhirnya merebut juara dia. Tapi ingatlah bahwa Tuhan menilai dan memandang semua itu. Saat Tuhan melihat bahwa kita menjadi hamba-hamba yang bisa dipercaya dan jujur, maka Tuhan sendiri yang akan mempromosikan kita dengan caranya yang ajaib. Dan percayalah, di saat Tuhan yang mengangkat dan membuka pintu buat kita, maka tidak ada satupun yang dapat menutup promosi itu. Amin. Nah, dalam kemanusiaannya, ketika Yesus ada di bumi ini, aku udah mau selesai. Udah musik. Dalam perjalanannya Yesus ketika dia menjadi manusia di bumi, dia juga berhasil untuk menjaga integritas tanpa kompromi. Yesus walaupun dia menghadapi ketakutan yang luar biasa dalam menghadapi hukuman salib, dia nggak membiarkan ketakutannya itu mempengaruhi keputusannya, dan Yesus tetap berjalan dalam kebenaran. Ngeri loh sebenarnya ya, kalau kita lihat gambar ilustrasi di atas, satu komitmen, satu pengorbanan yang gak mudah. Dan sebenarnya Tuhan Yesus itu, dia itu anak Tuhan gitu. Maksudnya dia anak Allah. Dia sebenarnya punya kedaulatan, dia punya otoritas, dia punya kuasa untuk ngomong, udahlah aku gak berani, aku takut, ngeri banget, ya kan, disiksa, difitnah orang, dan akhirnya harus disiksa gini. Dan bahkan kita tahu di Bukit Getsemani, yaitu malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia itu sampai doa ke Bapa, dia sampai nangis darah, keringat, nangis darah, takut karena ngeri. Tapi kita tahu Tuhan Yesus dia tetap go on, gitu. Dia melakukan yang benar. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, makanya kita bisa ada hari ini. Kita bisa menerima anugerah pengampunan, anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Nah, Tuhan sebenarnya, Tuhan Yesus sudah kasih example gitu buat kita, bahwa dia itu tetap taat, dia tetap do the right thing meskipun dia dihujat manusia, dan dia menyelesaikan tugasnya di kayu salib. Nah, di dalam perjalanan hidup kita pasti menghadapi tantangan demi tantangan ya, dalam usaha kita untuk hidup dalam integritas tanpa kompromi. Susah, sangat susah, karena pasti ada tawaran yang menggiurkan, dan kita pasti itu ada gagal ya. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita itu akan gagal. Nah, kalau kita udah dengar cerita tadi ya, dari Yusuf, kalau kita ada di posisi Yusuf, apakah kita sama seperti Yusuf? Kita memilih untuk masuk penjara, tapi kita let go of those facilities yang ditawarkan. Oleh karena itu kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus itu untuk bantu kita dalam keseharian kita, supaya kita bisa tahan, supaya kita akhirnya bisa bertahan sampai ke kesudahannya. Mari kita sama-sama mau tutup mata, kita mau merenungkan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami boleh belajar Tuhan tentang integritas. Kami sudah melihat Tuhan bagaimana Engkau Tuhan set an example for us Tuhan, meskipun keputusan yang Engkau ambil Tuhan sepertinya gak enak, sepertinya sangat sakit, penuh pengorbanan, tapi Engkau mengambil jalan yang tepat Tuhan. Engkau tetap naik Tuhan di atas kayu salib, karena Engkau mengasihi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mengaplikasikan Tuhan integritas itu di dalam kehidupan kami Tuhan, dan Engkau bantu kami Tuhan, biar kami Tuhan semakin hari Tuhan kami semakin hidup kudus Tuhan, tidak bercacat celah di hadapan. Roh Kudus bantu kami, Kau yang
setiap hari kami boleh mengambil keputusan yang jujur, kami boleh mengambil keputusan yang berkenan dan menyenangkan hati Kau Tuhan, sehingga pada akhirnya Kau boleh berkenan atas hidup kami dan Kau boleh memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.